menguji larutan cuka dengan alat uji elektrolit. Langkahnya sama, kita masukkan ujung dari alat uji elektrolit ke dalam larutan cuka. Amati perubahan lampu pada uji elektrolit. Uji larutan gula menggunakan alat uji elektrolit. Masukkan ujung dari alat uji elektrolit ke dalam larutan gula. Amati perubahan pada alat uji elektrolit. Oke, lampunya tidak menyala. Ini menandakan bahwa larutan gula merupakan larutan non-elektrolit, sedangkan pada garam dan cuka dia merupakan larutan elektrolit. Kita akan menguji larutan asam basa menggunakan indikator alami. Larutan yang akan kita gunakan ada asam cuka, kemudian ada larutan deterjen. Indikator alami yang akan kita gunakan yang pertama ada larutan kunyit, kemudian larutan dari bunga sepatu. Untuk langkah percobaannya, kita tuangkan larutan dari kunyit ke dalam asam cuka. Amati perubahan warna yang terjadi. Kemudian kita masukkan larutan kunyit ke dalam cairan deterjen. Kemudian kita akan menggunakan indikator alami yang kedua untuk larutan cuka dan larutan deterjen. Pertama, kita tuangkan larutan bunga sepatu ke dalam cuka. Kita larutkan alami dari bunga sepatu ke dalam larutan deterjen. Pada praktikum kali ini, kita akan membuat gas karbon dioksida menggunakan bahan dapur baking soda. Pertama, kita tuangkan baking soda ke dalam labu elem air. Ini udah saya tuangkan. Kemudian kita masukkan cuka ke dalam labu elem air. Oke, kemudian kita hidupkan api pada bunsen. Untuk mengetahui apakah ini benar merupakan karbon dioksida atau CO2, maka api akan padam. Oke, apinya langsung padam. Ini membuktikan bahwa dalam labu elem air ini mengandung karbon dioksida. Kita akan melakukan uji amilum pada beras. Langkah yang pertama, kita masukkan betadin ke dalam gelas kimia yang berisi beras sebanyak 15 tetes. Kemudian kita aduk. Kemudian